Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan berumah tangga selalu digambarkan sebagai perjalanan panjang yang penuh kejutan. Ada juga saat-saat indah yang membuat hati berbunga-bunga, tapi ada juga momen sulit yang menguji kesabaran. Banyak orang bilang, dalam menikah itu bukan hanya soal menyatukan dua hati, tapi juga menyatukan dua dunia yang berbeda. Dan disitulah warna-warni kehidupan rumah tangga mulai terbentuk, dari tawa, tangis, hingga belajar untuk saling memahami. Kalau dipikir-pikir, tawa dalam rumah tangga itu ibarat vitamin. Sederhana, tapi bisa bikin hubungan lebih sehat dan segar. Misalnya, ada momen konyol saat masak bareng, lalu masakan malah gosong, tapi akhirnya kalian berdua ketawa bareng. Hal-hal kecil seperti itu kadang jauh lebih berharga daripada liburan mahal, karena di situ tercipta kenangan manis yang bikin hubungan terasa hangat. Tawa bisa jadi perekat yang membuat suasana rumah terasa ringan, meskipun banyak masalah di luar sana. Namun, dalam rumah tangga juga nggak selalu penuh tawa. Ada saatnya air mata hadir. Tangis dalam rumah tangga bisa datang karena banyak hal, mulai dari masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, sampai perbedaan pendapat yang bikin kepala panas. Ada pasangan yang berpikir kalau pertengkaran itu tanda rumah tangga tidak harmonis. Padahal, sebenarnya dalam pertengkaran kecil itu wajar. Justru dari situlah pasangan bisa belajar memahami karakter satu sama lain. Tangis tidak selalu berarti lemah, tapi bisa jadi tanda kejujuran hati yang sedang butuh dimengerti. Yang terpenting adalah bagaimana pasangan menghadapi tangis itu. Kalau setiap kali ada masalah langsung saling menyalahkan, rumah tangga bisa retak. Tapi kalau tangis dijadikan momen untuk saling terbuka, hasilnya justru bisa memperkuat ikatan. Misalnya, istri menangis karena merasa lelah mengurus rumah tanpa bantuan. Suami yang peka akan merespons dengan pelukan atau membantu pekerjaan rumah. Dari situ, rasa saling memahami tumbuh, dan istri merasa dihargai. Saling memahami ini memang sebagai kunci utama dalam rumah tangga. Tanpa pemahaman, hubungan bisa kering, meski di luar terlihat baik-baik saja. Memahami pasangan berarti mau mendengar, bukan sekadar mendengar kata-kata, tapi juga memahami maksud di baliknya. Kadang pasangan kita nggak butuh solusi, tapi hanya ingin didengarkan. Kadang juga pasangan tidak meminta bantuan secara langsung, tapi lewat ekspresi wajah atau sikapnya. Peka terhadap hal-hal kecil seperti itu bisa membuat pasangan merasa diperhatikan. Ada banyak cara untuk menumbuhkan saling memahami. Misalnya dengan menyediakan waktu khusus untuk ngobrol berdua tanpa gangguan. Bukan hanya ngobrol hal serius, tapi juga bercanda ringan atau cerita keseharian. Bisa juga dengan melakukan kegiatan kecil bareng, seperti minum teh sore sambil sharing perasaan. Hubungan yang sehat butuh komunikasi yang terus dijaga, bukan hanya ketika ada masalah. Kehidupan rumah tangga penuh warna juga terlihat dari bagaimana pasangan mendukung satu sama lain. Saat salah satu jatuh, yang lain jadi penopang. Saat salah satu berhasil, yang lain ikut bahagia. Dukungan itu nggak harus besar atau mewah. Kadang ucapan sederhana seperti, "Kamu hebat," atau "Aku bangga sama kamu," sudah cukup untuk membuat pasangan merasa dihargai. Tentu saja, ada fase-fase dalam rumah tangga yang tidak mudah. Mungkin ada masalah finansial, ada perbedaan cara mendidik anak, atau bahkan ada campur tangan keluarga besar. Semua itu bagian dari warna-warni perjalanan. Kalau hanya mencari tawa tanpa siap menghadapi tangis, rumah tangga bisa rapuh. Tapi kalau bisa menerima keduanya, barulah tercipta keseimbangan. Yang sering terlupakan adalah bahwa rumah tangga bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Bukan juga tentang siapa yang lebih sering mengalah. Rumah tangga adalah tentang bagaimana dua orang mau berjalan bersama, meskipun jalannya nggak selalu mulus. Ada kompromi, ada pengorbanan, tapi juga ada kebahagiaan yang lahir dari kebersamaan itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang penuh warna itu pada akhirnya adalah tentang merayakan kebersamaan dalam segala situasi. Tawa membuat hubungan lebih cerah, tangis membuat hubungan lebih jujur, dan saling memahami membuat hubungan lebih kuat. Ketiganya saling melengkapi, dan tanpa salah satu, rumah tangga bisa kehilangan keseimbangannya. Mungkin ada yang bertanya,
Bagaimana cara menjaga agar warna-warni itu tetap indah, bukan berubah jadi suram? Jawabannya sederhana, tapi tidak mudah. Terus belajar memahami pasangan setiap hari. Tidak berhenti pada cinta di awal pernikahan saja, tapi menghidupkan cinta itu lewat perhatian kecil, kesabaran, dan kesediaan untuk terus bertumbuh bersama. Rumah tangga bukan sekadar tempat pulang, tapi juga tempat di mana dua hati belajar saling menerima kekurangan, saling merayakan kelebihan, dan saling menguatkan di tengah badai. Ketika itu bisa dilakukan, rumah tangga bukan hanya awet, tapi juga penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.